Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, beliau Bapak Haji Zulkifli SHGMM, mana beliau pada hari ini akan membedah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 244 tahun 2025 dan juga didampingi oleh Ibu DWP Kementerian Agama Kabupaten Solo. Kemudian juga didampingi oleh Ibu Kasih Pendidikan Madrasah, beliau Ibu Lizi. Maka dari itu kita mengetahui bersama bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban. Semangat dalam menuntut ilmu itu merupakan sebuah sebuah perjuangan yang benar ibadah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tentu kita mulai dari Bapak Kementerian Agama Kabupaten Solo, Bapak Haji Zulkifli, bagaimana keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 244 tahun 2025 ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Buya John Darmis sebagai pendamping kita pada sore hari ini. Yang kita hormati Ibu Ketua DWP sebagai pemerhati pendidikan di Kabupaten Solo, Ibu Lizi Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Solo. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa yang kami hormati, pada sore hari ini kita akan mencoba membahas tentang program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah dituangkan di dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 244 tahun 2025. Di dalam KMA ini ada 8 program prioritas Kementerian Agama. Jadi kepala madrasah, kepala KUA, pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kementerian Agama, terutama di Kabupaten Solo, itu wajib tahu, mengerti, memahami tentang program prioritas Menteri Agama tahun 2025-2029. Nah, untuk lebih jelasnya, bahwa program prioritas Kementerian Agama itu yang pertama adalah kerukunan dan cinta kemanusiaan. Jadi kerukunan dan cinta kemanusiaan. Yang kedua, ekoteologi. Jadi yang kedua itu adalah ekoteologi. Yang ketiga, layanan keagamaan berdampak. Layanan keagamaan berdampak. Yang keempat, pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Jadi pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Yang kelima, pondok pesantren berdaya. Jadi pondok pesantren berdaya. Yang keenam, pemberdayaan ekonomi umat.
Jadi pemberdayaan ekonomi umat. Yang ketujuh, sukses penyelenggaraan haji. Sukses penyelenggaraan haji. Yang kedelapan, digitalisasi tata kelola. Digitalisasi tata kelola. Jadi 8 program prioritas ini, tentu pada hari ini kita akan coba membahas satu poin saja, yaitu tentang pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Buya John Darmis sebentar ini, maju mundurnya bangsa itu dilihat dari kualitas pendidikan. Jadi dilihat dari kualitas pendidikan. Kalau kita lihat sejarah ya, sewaktu Jepang itu dibom Hiroshima itu, pertanyaan yang muncul dari tokoh-tokoh Jepang itu adalah, masih adakah guru yang tersisa? Jadi pertanyaan, masih adakah guru yang tersisa? Nah, kenyataannya pada hari ini kalau kita lihat, Jepang jauh lebih maju, lebih unggul daripada kita, dari Indonesia. Nah, oleh karena itu, tentu pada hari ini kita lihat di Kabupaten Solo. Di Kabupaten Solo itu yang Madrasah Ibtidaiyah itu, MIN, yang negeri itu ada 4, tambah swasta 6, yang Madrasah Sanawiyah negerinya ada 7, tambah swasta berapa pokoknya? 30. Dan Madrasah Aliyah ada negeri 3, swastanya 11. Tentu itu baru di bawah jajaran Kementerian Agama. Dan ada lagi dari RA. Nah, tentu Kementerian Pendidikan Nasional ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, itu kan sejalan dengan kita mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yang perlu kita ingat adalah, di jajaran Kementerian Agama itu, madrasah, pondok pesantren, itu ada 3 kurikulum yang berlaku. Yang pertama adalah kurikulum yang diputus oleh Menteri Pendidikan Nasional. Ada beberapa mata pelajaran umum. Setelah itu kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan 5 bidang studi: akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI, bahasa Arab. Nah, untuk penguatan ciri khas madrasah di bidang keagamaan, lahirlah kurikulum yang disusun oleh pondok pesantren itu sendiri, madrasah itu sendiri. Seperti ada pembelajaran kitab, ada tahfiz, ada tahsinul Quran, ada pidato dan lain segala macamnya itu. Nah, kalau di pondok pesantren itu kita belajar kitab kuning atau kitab gundul. Nah, yang kita harapkan dari jebolan dari madrasah itu sendiri, jebolan dari pondok pesantren itu sendiri, dia bisa memadukan antara konsep pikir dan zikir. Jadi keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Bahasa lain adalah bahwa generasi ke depan itu mempunyai intelektual yang bagus dan mempunyai zikir yang hebat. Jadi dia muncul sebagai ilmuwan yang beriman. Kalau muncul dia sebagai pedagang yang beriman. Kalau muncul dia sebagai pengusaha yang beriman. Kalau muncul sebagai teknokrat yang beriman. Kalau muncul dia sebagai legislatif, yudikatif, eksekutif,
dia dasarnya adalah iman. Nah, jadi oleh karena itu dari program prioritas Kementerian Agama itu pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Saya pikir itu Buya John Darwis. Terima kasih Bapak Haji Zulkifli SADMM. Namun sepanjang ini kan termasuk yang baru ya. Iya. Kira-kira dimulai itu pelajaran tahun baru ini atau periode selanjutnya? Kalau program itu mungkin Bu Kasih bisa menjelaskan karena teknis ini. Oke. Teknis. Mungkin berangkat tagline madrasah itu seperti apa? Oh, iya. Jangkauan madrasah itu seperti apa? Itu kan teknis ya. Terima kasih Pak. Mungkin sebelumnya Ibu kasih sebelum mungkin dijalankan itu kapan? Mungkin sekaligus pertanyaannya langkah strategis untuk mengimplementasikan keputusan Kementerian Agama tahun 2025 ini. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak John Darwis. Di sini kita berangkat dari pasca prota tadi, yaitu mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Ini adalah sebuah visi komprehensif yang mana tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi semua pihak oleh siswa kita di madrasah, sehingga mereka belajar dengan enjoy, memaksimalkan segala potensi yang ada pada dirinya. Karena melalui pendidikan ini kita berharapkan generasi muda ke depannya cerdas, intelektualnya tinggi, memiliki integritas moral yang sangat tinggi. Karena kita di madrasah tidak hanya untuk pencapaian, tidak hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat. Maka pendidikan ini mampu menanamkan kesadaran akan tujuan hidup di madrasah kita, tanggung jawab sebagai khalifah, dan juga pentingnya menjaga kehormatan diri dan lingkungan. Bagaimana tujuan akhir ini mewujudkan pendidikan yang ramah, unggul, dan terintegrasi ini, yaitu pembentukan karakter yang kokoh, berlandaskan iman dan takwa sehingga mampu membentengi diri dari pengaruh yang negatif, serta siswa kita bisa berkontribusi positif di dalam masyarakat hendaknya. Itu yang kita harapkan. Kemudian untuk kurikulum yang terbaru ini, alhamdulillah baru saja sudah keluar surat edarannya, dan insya Allah akan kita mulai pada tahun pelajaran ini. Itu saja singkatnya. Kemudian untuk menambahkan sedikit tentang fenomena pada saat ini yang terjadi di madrasah kita, yang mana madrasah kita pada saat ini berfokus kepada digital, yang mana digital ini karena semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai tua pun sangat dekat dengan digital. Sehari-hari kita sangat dekat dengan digital. Maka di madrasah juga akan mensosialisasikan dan membangun bagaimana penggunaan digital yang baik di madrasah, sehingga tidak membawa efek buruk kepada siswa kita. Karena penggunaan digital ini juga semuanya pasti ada positif dan negatifnya ya, sehingga kita meminimkan negatifnya, sehingga siswa kita bagus di era digital dan sedikit berefek buruk dan sedikit membuang efek buruknya. Sehingga untuk memaksimalkan itu, kita juga ada membuat program madrasah digital di madrasah kita. Itu untuk menjawab tantangan zaman pada saat ini, sehingga nanti untuk kedepannya siswa kita yang lulusan madrasah bisa bersaing di nasional maupun internasional sesuai dengan tagline madrasah yang baru ini tahun 2024, itu madrasah maju bermutu dunia. Ya, jadi setelah apa yang disampaikan oleh Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo dan juga edukasi mengenai keputusan Menteri Agama nomor 244 tadi, kemudian tahun 2025 ini langkah strategis sudah, implementasinya pun sudah. Kira-kira apa tantangannya dalam menjalankan keputusan Kementerian Agama ini?
Eh, tantangan kita sebenarnya untuk dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah kurikulum itu selalu berubah, selalu seolah-olah semacam eksperimen lah. Ini belum tuntas, masuk yang ini, masuk yang ini, yang lama sudah tinggal. Kalau kita lihat kurikulum kita itu kan ada CBSA, ada kurikulum 94, 74, ada kurikulum KTSP, ada kurikulum 2006, ada kurikulum 2013. Yang terakhir ini adalah kurikulum Merdeka dan akal lahir KCL. Nah, oleh karena itu satu tantangan. Yang kedua, guru-guru kita ini agak kerepotan. Ini kalau ditanya ketua DW ini, seorang guru ya, itu bisa bikin 7 keliling itu, membuat perangkat ajar segala macamnya itu. Tetapi yang jelas, Kementerian Agama itu dengan adanya moto ikhlas beramal, itu akan mengikuti perubahan itu. Setiap perkembangan, setiap perubahan itu ada di kita. Yang perlu kita ketahui di Kementerian Agama itu, tagline madrasah itu sudah 4 kali diganti. Yang pertama, tagline-nya itu adalah madrasah hebat bermartabat. Itu yang pertama. Madrasah hebat bermartabat. Jadi kita sudah menjadi bahwa kita ini hebat ini. Di saling kehebatan itu, kita memunculkan moral bermartabat. Yang kedua, madrasah mandiri berprestasi. Jadi mandiri berprestasi. Jadi kita sudah bisa tegak di diri kita sendiri, setelah itu berprestasi. Artinya kan hebat, prestasi kan itu juga. Setelah itu lebih baik madrasah lebih baik. Jadi bukan mengatakan pendidikan di luar kita itu tidak baik, tetapi kita mengatakan pendidikan kita lebih baik madrasah lebih baik. Setelah itu ada lagi tagline yang terbaru yang disampaikan oleh Bu Kasih Pema tadi, yaitu madrasah maju bermutu mendunia. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengatakan kami ini sudah maju. Kami sudah maju. Setelah itu kami sudah bermutu. Nah, kita sudah bermutu. Yang selanjutnya mendunia. Go internasional. Oleh karena itu, Menteri Agama sekarang ada beasiswa kepada perguruan-perguruan tinggi yang terhebat di Indonesia dan perguruan tinggi yang terhebat di luar negeri. Kita ambil contoh Kabupaten Solok. Itu kita kemarin sudah ada yang kuliah kedokterannya di Turki. Ada yang kuliah di Al-Azhar. Ada kuliah di Yaman umpamanya. Ada yang kuliah di ITB, UGM, UNAN, nah UMP, UIN. Nah, ke depan tentu, dan saya juga berharap kepada Kasih Madrasah, saya katakan, karena kita sudah mencanangkan bahwa madrasah itu maju, bermutu dan mendunia. Kalau boleh saya berprinsip, ke depan alumni-alumni madrasah yang ada di Kabupaten Solok, Madrasah Aliyah, alumni pondok pesantren yang ada di Kabupaten Solok, baik Salafiyah maupun Khalafiyah, harus kuliah di perguruan tinggi ternama. Harus kuliah di perguruan tinggi ternama. Baik di Indonesia, apalagi di luar negeri. Nah, kalau seandainya dia kuliah di perguruan tinggi ternama, taruh kita berpendapat
kuliah S1-nya 4 tahun. Normal saja ya. Kuliah S2-nya 2 tahun, 6 tahun. Kuliah S3-nya 3 tahun umpamanya. Jadi kan 9 tahun. Berarti 9 tahun ke depan, dia kembali putra terbaik dari perguruan tinggi yang terbaik, akan menjadi pemimpin di Kabupaten Solo, maka Kabupaten Solo itu akan lebih maju. Kenapa lebih maju? Karena dipimpin oleh generasi muda yang hebat, yang berkualitas. Tetapi bukan hanya sekedar hebat. Dia hebat, berkualitas, tapi mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai martabat yang bagus. Coba bayangkan, nanti kita sudah tua-tua, kita sudah pensiun umpamanya, dipimpin oleh generasi yang hebat, negeri yang sudah hebat, akan lebih bangga kita. Akan lebih bangga kita. Nah, saya kalau boleh saya berkata, mudah-mudahan masyarakat kita tidak marah pada kita. Kalau dulu orang Malaysia itu kuliah pada kita, saya masih ketemu teman-teman dari Malaysia itu kuliah di Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, kita yang kuliah ke sana. Padahal seharusnya dia yang kuliah ke sini, dia yang belajar ke sini. Kalau sekarang enggak, kita yang belajar di sana. Bahkan kalau kita ukur kemajuannya lebih maju dia pada kita. Nah ini, nah oleh karena itu, Kementerian Agama sangat menyadari dengan ketinggalan-ketinggalan seperti itu, maka dibuatlah tagline madrasah maju bermutu mendunia. Tentu untuk mencapai suatu prestasi yang luar biasa itu, kita harus bekerja sangat luar biasa. Tidak mungkin kita ingin menjadi orang hebat, tapi belajar nggak mau. Kita ingin menjadi orang luar biasa, tapi bekerja biasa-biasa saja. Tak mungkin itu. Kita harus, kalau menurut saya ke depan, di Kabupaten Solo, madrasah pondok pesantren bukan lagi berjalan, tapi sudah berlari. Berlari terus, sambil mengukir prestasi. Nah, kenapa ini kita tekankan? Kan Ketua DWV sebelum menjadi ASN sebagai praktisi pendidikan. Ada beliau sebagai kepala RA terjun aja, kepala MIS terjun aja, ada MTS terjun aja. Itu sama pengelolanya dengan negeri. Bahkan lebih berat pada negeri. Kenapa berat pada negeri? Karena swasta itu lokal kita mikirkan, guru kita mikirkan, gaji guru kita mikirkan, murid kita mikirkan. Tapi bisa berjalan dengan baik. Nah, di Kabupaten Solo yang saya harapkan itu ada 3 sebenarnya. Madrasah harus mempunyai pondasi yang kuat. Imannya yang kokoh, tauhidnya yang kuat, akidahnya yang hebat. Yang kedua harus punya ilmu pengetahuan yang luas. Jadi intelektualnya tidak ketinggalan dengan sekolah lain. Yang ketiga yang lebih penting lagi adalah mampu mempertahankan akhlakul mulia, akhlak yang mulia lah, akhlak yang mulia. Kalau sudah dia punya kualitas iman, sudah punya kualitas keilmuan yang bagus, mempunyai akhlak yang bagus, itu secara otomatis masyarakat percaya pada kita. Tetapi kalau tidak, masyarakat tidak akan percaya pada kita. Terima kasih. Kita di Kabupaten Solo masih ada juga kecamatan, nagari yang pemerintah itu masih termarginalisasi di pinggir pinggiran atau di pedesaan. Dengan adanya keputusan Kementerian Agama, apakah Kabupaten Solo sudah siap dengan itu? Kalau saya lihat, ini baru-baru ini Bu Kasih ya, ada bantuan pemasangan wifi. Jadi sekarang tidak ada lagi daerah Kabupaten Solo itu yang tidak terjangkau oleh internet. Itu salah satu contoh terletak Teleng.
itu kan daerah yang boleh dikatakan pinggiran Kabupaten Solo lah. Karena habis Nagari Selian Tigo itu kan Singapura. Sekarang kan sudah masuk IV di sana. Sudah ada tuh di sana. Di Keramat Data umpamanya, di Semano juga sudah ada. Jadi artinya apa? Pemerintah sekarang, kalau dulu zaman Pak Epi, bupatinya dan wakil bupatinya pada itu adalah Pak John Firman Pandu, itu masyarakat meminta agar tower ada di Iliran Gumanti di Sarialan Tigo. Itu diberikan. Setelah itu ada lagi di Tigo Lurah dikasih. Nah, jadi sebenarnya tidak ada lagi bagi masyarakat, terutama madrasah yang ketinggalan informasi. Dan perlu Pak Buya John ketahui, 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solo, itu kita sudah punya madrasah. Misalnya di Iliran Kumanti, ada MTS 6, ada MTS swasta di Pintikayu, ada MTS swasta di Teratak Teleng, ada MTS swasta di Singanggai. Nah, kalau saya lihat, masyarakat kita masih tinggi minatnya untuk sekolah madrasah. Yang paling mengembirakan kita lagi adalah Madrasah N6 Solo itu, di Talangbungu itu, pernah juara 2 nasional tentang UKS. Daerah yang terletak di pinggir kota, tapi kita berbicara di tingkat nasional. Bahkan alumni-alumni dari madrasah itu diterima di SMA unggul di Sumatera Barat, seperti SMA 1, SMA 2, sampai SMA 10. Bahkan diterima di Man Insan Cendikia. Berarti kan kualitasnya bagus itu. Jadi kalau sudah masuk ke SMA 1 Sumbar, SMA 2 Sumbar, Insan Cendikia, itu kan hebat itu. Karena bertarung di situ bukan bertarung Kabupaten Solo, tapi bertarung kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, bahkan bertarung dengan kabupaten kota yang ada di provinsi lain. Kita masuk di situ. Berarti hebat kita. Nah, di Lembah Gumanti ada pondok pesantren, ada Sanoya, ada Aman. Di Tiga Lurah ada Sanoya di situ. Di Payang Kaki ada pondok pesantren, ada Aman, ada Sanoya di situ. Nah, saya katakan Kabupaten Solo madrasah sudah rata, ada di setiap kecamatan. Pondok pesantren sudah rata juga. Nah, tergantung pada kita lagi. Bagaimana meningkatkan kualitas pondok pesantren dan kualitas madrasah itu sendiri. Bahkan saya katakan kepada Bu Kasih sebagai tenaga teknis, Bu Kasih kata saya, yang perlu kita benahi itu di madrasah atau di pondok pesantren itu ada 4. Yang pertama adalah di segi SDM, sumber daya manusia. Mulai dari top leadernya, middle leader, dan lower leader. Mulai dari situ tenaga pendidik dan kependidikan, santri, orang tua. Jadi saya katakan bahwa madrasah itu bukan milik Kementerian Agama saja, tetapi pondok pesantren madrasah adalah milik umat, milik bangsa dan negara. Semuanya bertanggung jawab untuk memajukan itu. Nah, yang kedua yang perlu kita benahi itu adalah setelah SDM, kita benahi sarana prasarana. Tapi sarana prasarana itu saya lihat di Kementerian Agama Kabupaten Solo pada khususnya dan Sumatera Barat sudah bagus-bagus. Jadi kita melihat. Nah, untuk sarana prasarana ini mungkin anggaran pemerintah itu terbatas. Tetapi kan bisa kerjasama membangun jejaring kerja dengan berbagai elemen masyarakat. Sedangkan masyarakat kita bisa membangun masjid 1 buah, membangun musala 1 buah, membangun masalah macamnya. Tentu kita itu artinya kita panggil, artinya ini ikut serta untuk membangun lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Solo. Oleh karena itu, madrasah sekarang, madrasah kita itu ada yang dapat dari PUPR,
ada yang dapat SBSN, ada yang dapat dari apa namanya rehab ya, rehab. Itu kan dalam rangka memendai safras. Nah, kalau sudah safrasnya bagus, SDM-nya bagus, yang ketiga itu yang harus kita benahi itu adalah sumber dana. Bahkan sebagaimana yang sebut tadi Pak John, madrasah mandiri berprestasi, pondok pesantren mandiri berprestasi. Dia tidak lagi tergantung kepada orang lain, tetapi sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, membenahi dirinya sendiri. Nah, salah satu kebijakan pemerintah pada hari ini adalah kepala madrasah itu kalau dulu dia menjadi kepala madrasah, dia punya jam wajib itu 6 jam. Kalau sekarang tidak ada lagi. Tapi dia sudah berpikir secara komprehensif. Bagaimana madrasah maju secara ekonominya, maju secara kualitasnya, baik secara safrasnya. Ini yang kita harapkan. Ini sebenarnya Kementerian Agama itu menjalankan konsep agama. Dalam konsep agama kan seperti ini. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi orang ke depan, pemerintah sekarang ke pendidikan gratis. Bahkan di Kabupaten Solo ada SR, Sekolah Rakyat. Itu kan gratis juga, yang diperuntukkan kepada fakir miskin. Jadi pemerintah ingin maju itu, berbagai usaha, berbagai pikiran, berbagai strategi yang dilakukan agar rakyatnya, agar generasi mudanya bisa mempunyai kualitas yang tinggi. Justru karena itu dikatakan generasi emas tahun 2045. Nah, inilah persoalan-persoalan. Tentu yang paling sulit itu adalah tantangan kasih pemat. Mampu tak kasih pemat untuk menjawab tantangan zaman itu? Silakan dijawab Pak. Apa kira-kira tantangan terberat dalam menjalani keputusan Kementerian Agama ini? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Pak John. Tadi juga sudah dijawab tentang tantangannya oleh Pak Luna. Dan saya di sini juga menambahkan sedikit bahwa di madrasah kita kalau untuk masih ada keterbatasan infrastruktur yang mana di madrasah kita rata-rata sudah untuk mendapat sinyal internet rata-rata sudah dapat, cuman ada yang masih low dan ada yang daerah yang sedikit akses internetnya sehingga mereka untuk informasi untuk akses informasi juga agak sedikit itu karena akses internetnya masih low di sana. Kemudian tantangannya untuk para guru juga karena untuk kurikulum yang terbaru ini untuk e-learning ini para guru tidak hanya berubah peran dari awalnya pemberi informasi kemudian berubah peran sebagai pembimbing karena di e-learning ini yang dibutuhkan itu yaitu bagaimana madrasah kita siswa kita di madrasah itu aksesnya lebih berkembang, bisa mengeluarkan ide-idenya dan para gurulah yang akan membimbingnya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya guru memberikan informasi, tuangkan ke gelas dan siswa penerima. Dan sekarang tidak berubah. Itu semua berubah polanya. Guru berubah peran menjadi sebagai pembimbing. Bagaimana dia membimbing agar siswa ini berakhlak karimah, berakhlak dan berintegrasi dengan keadaan yang ada pada saat ini. Itulah perubahan dan tantangan yang ada pada saat ini. Oke, terima kasih Ibu Kasih Permat. Kemudian kita beralih kepada Ibu DWP yang mungkin beliau juga termasuk seorang guru. Apa tantangan terberatnya bagi guru? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Jan. Sebenarnya sebagai guru itu bukan suatu hal yang susah. Kalau sebenarnya kalau keinginan kita timbul dari hati kita menjadi guru, apapun tantangannya pasti akan kita jawab. Apalagi sekarang kurikulum sudah berubah menjadi kurikulum cinta namanya. Itu merupakan suatu
perubahan bagi guru yang ada di madrasah. Kenapa? Karena pada saat ini dengan kemajuan digital yang dilakukan oleh anak-anak baik di rumah, karena sekarang sudah eh, banyaknya pakai internet, maupun tugas apapun yang diberikan oleh madrasah itu berhubungan dengan internet semuanya. Tapi melalui itu kita sebagai guru harus mampu membimbing dan menjaga anak-anak ini biar tidak terlalu jauh dalam penggunaan media sosial. Karena pada saat ini sungguh banyak tantangan bagi guru, kenakalan-kenakalan remaja, baik itu di bagian MTS, MAN, sudah kita ketahui bahwasanya banyak terpengaruhnya dari digital atau media sosial. Jadi kami sebagai guru itu merupakan suatu tantangan yang luar biasa yang akan kita lakukan di madrasah. Mudah-mudahan dengan pengabdian yang mutunya ikhlas beramal dapat mengubah anak-anak didik kita menjadi anak yang berakhlak karimah dan menjadi dambaan dari orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Ibu DWP yang juga telah memberikan sebuah pendapat tentang tantangan yang beliau hadapi dalam dunia pendidikan. Namun sebelum terakhir mungkin Ibu kasih apa kira-kira pesan untuk para guru, para siswa dan kita semuanya. Silakan Ibu. Oke. Pesan pertama untuk para guru itu, kalau para guru harap mengajar dari hati seperti yang disampaikan oleh Ketua DWP tadi. Kalau kita sudah mengajar dari hati, karena sekarang kan kurikulum cinta yang artinya memang mengajar dari dalam gitu, semuanya akan indah pada waktunya. Kemudian untuk anak-anak gitu, untuk siswa kita di madrasah gitu, silakan kembangkan dirinya melalui era digital juga tidak apa-apa. Silakan dengan melalui teknologi apa saja, silakan baca semuanya, gali informasinya, dan yang pasti saya berharap untuk siswa kita di madrasah hindari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari bullying, kemudian dari dampak-dampak teknologi saat ini kan kita sudah jelas sudah banyak itu penjualan narkoba, perilaku amoral, intoleransi, dan banyak lagi. Saya berharap pada siswa madrasah tidak ada itu di Kabupaten Solok, dan harapan kita Kabupaten Solok maju di dunia pendidikan hendaknya. Lanjut kepada Bapak Kemenang. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemirsa yang berbahagia, harapan saya ke depan, generasi terus belajar, belajar. Kalau orang Minang mengatakan tidak ada waktu yang luang. Duduk marawi ranjau, tagak meninjau jarah. Itu filsafat orang Minang. Yang kedua, ada 3 yang harus dimiliki oleh generasi muda ke depan. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, seni. Kenapa demikian? Dengan iman hidup terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Ketiga-tiganya harus dimiliki oleh generasi muda ke depan. Saya yakin dan percaya bahwa generasi kita adalah generasi yang hebat untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. Kalau nanti generasi kita adalah generasi yang hebat sebagai penerus tongkat estafet ke depan, tentu kita akan dipimpin oleh orang-orang yang hebat. Kalau sudah dipimpin oleh orang-orang yang hebat, maka kemajuan nagari, kemajuan kabupaten, kemajuan provinsi, kemajuan Indonesia akan menjadi lebih hebat. Oleh karena itu, kita optimis, yakin, go internasional. Terima kasih. Dan terakhir Ibu DWP yang notabene adalah sebagai guru. Silakan Ibu. Terima kasih. Mungkin harapan kami sebagai guru untuk kedepannya, mudah-mudahan kurikulum yang terbaru ini akan memberi pencerahan pada anak didik kita dan memberi pembaruan bahwasanya kurikulum ini betul-betul kita terapkan demi kemajuan anak bangsa kita. Kalau kita kerjakan sesuai dengan hati, dengan keikhlasan, mungkin akan terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini dan juga yang berada di keputusan Kementerian Agama nomor 244 tahun 2025 ini bisa kita implementasikan di
dalam dunia pendidikan. Insyaallah. Mudah-mudahan kemudian mungkin itu diskusi kita. Terima kasih pemirsa yang telah memperhatikan dan menonton kita dalam berdiskusi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.